salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Kamis Putih tadi malam kemarin, kita mengenangkan perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus wafat, dan hari Jumat Agung adalah hari di mana kita mengenangkan kembali wafat Tuhan Yesus. Wafatnya Tuhan Yesus menjadi cermin bagi kita bahwa kita semua nanti akan wafat dengan cara apa. Disposisi diri kita, situasi batin kita ketika menghadap Tuhan nanti, kita ini menghadap Tuhan sebagai apa? Macam apa yang kita siapkan? Macam apa yang kita rasakan? Macam apa yang akan kita persembahkan ketika kita nanti mati? Saudara-saudari yang terkasih,
Mati bisa menjadi suatu aib, momok yang menakutkan. Tapi mati juga bisa menjadi suatu jalan menuju kepada kebangkitan. Dan Yesus menunjukkan dan merintis lebih dahulu jalan itu. Jikalau seseorang mati dengan cara ini, maka maut atau kematian sama sekali tak berdaya. Bukan berarti bahwa orang tidak bisa mati, tetapi bahwa maut atau kematian itu tidak menaklukkan manusia. Dan itu telah ditunjukkan jalannya. Dan jalan itulah yang akan kita lewati dalam iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam Kamis Putih tanah di kaki para rasul dibasuh, Jumat Agung bukan hanya dibasuh atau membasuh tanah itu, tetapi masuk ke dalam tanah itu dalam wujud kematian. Saudara-saudari, kematian Yesus adalah korban, sikap berkorban. Kita bisa saja, kalau saya membayangkan aku nanti kalau mati, dan pada waktu mati itu ada yang motret gitu ya, kira-kira ada yang memotret. Kira-kira potret itu bisa menggambarkan, menangkap isi jiwa saya. Maka ketika difoto pada waktu aku mati dalam sikap macam apa? Apakah sikap marah, penuh ketakutan, ataukah sikap ikhlas penuh kerelaan? Apakah hanya sekedar mati adalah suatu pencuri yang datang mengambil kehidupan kita, ataukah justru kita bersikap mempersembahkan hidup itu kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang hidup? Dan inilah dalam Jumat Agung ini semuanya dimaknai, dijadikan kita menjadi mengerti dan tidak lagi takut dengan kematian itu. Kalau kita mendengarkan kisah sengsara Passio Christi tadi, sebenarnya kalau kita ingat kembali peristiwa-peristiwa bulan ini, kita menangkap betul bahwa peristiwa kematian Yesus di satu sisi adalah peristiwa politik. Bagaimana intrik-intrik kekuasaan, bagaimana setiap orang mengkhianati kebenaran, bagaimana politik bahkan agama bisa dipakai untuk menelikung kebenaran, bisa dipakai untuk memusuhi kebenaran. Bahwa kita semua di dalam hidup sehari-hari, kita juga sering, kita ini menelikung, membohongi kebenaran itu sendiri. Ketika kita tidak berani jujur dengan nurani kita, kita tidak berani mengungkapkan apa yang sebenarnya. Orang-orang Yahudi bersembunyi di balik hukum Taurat. Dia tidak mau membunuh Yesus, tetapi dia memakai tangan orang lain untuk membunuh. Itu sama dengan membunuh, hanya memakai tangan orang lain. Dan bagaimana para murid pun akhirnya lari tunggang langgang karena ketakutan. Petrus mengkhianati di hadapan kebenaran sampai 3 kali. Itu artinya kebohongannya Petrus sebenarnya sudah sempurna. Kebohongan itu juga bisa terjadi di tempat kerja kita, di tempat pergaulan kita, bahkan di keluarga kita. Karena itu kita sembunyi, takut berhadapan dengan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran meskipun disiksa, meskipun
dipojokkan, meskipun disingkirkan, kebenaran tetaplah kebenaran. Seperti ada ungkapan, emas meskipun dilempar di kotoran, di WC, di tempat sampah, tetaplah emas. Memang sementara tertimbun oleh kotoran itu, tetapi tidak pernah mengubah emas itu sendiri. Dan itulah yang diyakini oleh orang-orang yang berani membela kebenaran. Saudara-saudari, Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ditunjukkan seperti emas yang tidak pernah ketakutan dengan keadaan situasi pada waktu itu. Yesus dalam peristiwa Jumat Agung ini menjadi hakim kebenaran. Yesus diam dan membiarkan kebenaran itu mengadili setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menghayati salib Kristus, artinya adalah bahwa salib adalah tanda korban. Di rumah kita masing-masing memasang salib. Bahkan di leher kita kalungi salib. Di telinga kita pasang anting-anting salib. Bahkan ada yang menato tubuhnya dengan salib. Apa artinya? Kita mau menghidupi cara salib. Salib sebagai cara hidup. Bahwa ada dua garis mendatar dan garis ke atas. Bahwa dalam setiap saat kita ini ada di persimpangan, di titik temu antara garis mendatar dan garis ke atas. Tidak ada yang hanya mendatar. Ketika situasi politik misalnya menganggap bahwa Tuhan tidak ada, kebenaran tidak ada, bahwa kebenaran bisa ditipu dengan kata-kata, dengan berita-berita, mengira tulisan itu bisa mengelabui kebenaran. Dan kita harus menjadi orang yang percaya bahwa kebenaran itu bukan hanya masalah mendatar, hubungan dengan sesama, bukan hanya masalah omongan, bukan hanya masalah kata-kata, bahkan bukan hanya masalah hukum. Hukum pun ternyata bisa diperalat dan diputar balikkan untuk membohongi kebenaran. Ketika seseorang tidak memasang garis tegak ke atas di dalam dirinya, bahwa selalu setiap saat sadar Allah Sang Maha Benar, Dia adalah Sang Maha Tahu, dan Dia adalah jaminan setiap orang yang berdiri di tengah kebenaran. Saudara-saudari, setiap kali kita membuat tanda salib, kita artinya menjadi orang yang meyakini bahwa kasih itu belum apa-apa ketika belum sampai kepada korban. Kasih itu tanda, indikatornya itu adalah berkorban. Ketika kita mengasihi kemanusiaan, mengasihi kebenaran, mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi panggilan hidupnya, mengasihi itu tanda ukurannya apa? Yaitu ketika kita berani berkorban. Maka pada kesempatan ini saya memakai kata korban sebagai akronim, sebagai singkatan untuk memudahkan kita mengingat. Ini adalah jiwa dari Jumat. Bahwa menjadi murid Kristus adalah mencintai, tandanya adalah berkorban. Korban, K, itu adalah kasih. Ketika kita melakukan sesuatu, berani melepaskan sesuatu, memperjuangkan sesuatu karena kita mengasihi kebenaran. Maka kalau bukan mengasihi kebenaran, nanti ujung-ujungnya adalah mencintai kepentingan egonya masing-masing. Jadi yang ego ini yang akhirnya kalau begitu tidak jadi berkorban, tetapi yang terjadi adalah mengorbankan. Ketika kita mulai menyembah ego,
memperjuangkan ego, maka disitulah yang terjadi, yang lain harus jadi korban. Aku yang harus naik. Dan inilah namanya bukan korban, tetapi mengorbankan orang lain. K, korban. O, itu adalah olah. Berkorban itu sesuatu yang terus diolah, dilatih. Dan ini bukan hanya masalah olahraga. Jangan mengira kalau kita rajin olahraga itu bisa menjadi orang yang semakin mengasihi dan berkorban, enggak. Tapi olah rasa, perasaan, jiwa kita yang harus kita olah. Terus menerus bagaimana melampaui egoisme kita. Dan disitulah orang baru mampu berkorban. Lalu R, korban selalu ditandai dengan rela. Sesuatu yang sifatnya rela, tidak menuntut. Aku mau berkorban kalau itu namanya sudah bukan korban kasih. Kalau sudah ada kata-kata kalau, ada kata-kata tetapi, jika itu di belakangnya pasti adalah ego. Itu pasti adalah selfish. Itu pasti suara setan. Kalau di belakangnya itu. Kalau aku berkorban, ya aku ikhlaskan. Dan disitulah keikhlasan tidak menuntut apa-apa, kecuali bahwa yang dikasihi itu selamat dan bahagia. Dan itulah keikhlasan. Dan kematian itu adalah puncak dari keikhlasan. Mengapa kita takut mati? Karena kita belum mampu ikhlas, belum mampu rela, merelakan apa yang kita miliki di bumi ini. Merelakan relasi kita, merelakan harta milik kita. Bahkan kita belum mampu merelakan tubuh jiwa kita untuk diambil kembali kepada sang pemiliknya. Maka unsur ketiga dari kasih pengorbanan itu adalah kerelaan. Lalu B adalah bela rasa. Kita ini compassion. Mengapa orang berkorban? Karena mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam bahasa Latin misericordiae. Misericordia, miser itu adalah perih, sedih, sakit. Corda itu artinya itu artinya hati. Maka orang yang compassion, orang yang berbela rasa itu adalah ketika hati kita ini sangat peka sehingga mampu merasakan sakitnya orang lain. Sakitnya korban, sakitnya penderitaan. Seorang pemimpin, pelayan yang mengasihi bangsa berarti juga mampu merasakan sakitnya penderitaan rakyat. Bukan malah menyakiti rakyat, bukan malah mengorbankan rakyat untuk kepentingan diri, tidak. Tapi seorang pemimpin di dalam negara, di dalam pemerintahan, di dalam organisasi, di dalam keluarga, yaitu ketika aku mampu merasakan sakitnya. Bagaimana perihnya hati anakku ketika aku cerai. Aku merasakan sakitnya anakku ketika kita ini egois. Dan ini adalah compassion, B, bela rasa. Lalu yang kelima, A, Allah adalah andalanku. Bukan dunia ini yang kita ingin pamrihkan. Pamrihnya orang yang berkorban hanyalah Allah. Maka orang yang mengasihi kebenaran, meskipun semua orang itu mengatakan kamu bohong, disebarkan hoax 1 juta hoax sekalipun, sehingga tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kita benar. Kalau kita ini di hadapan Allah tahu persis ini benar, maka dia tidak pernah bergetar, dia tidak pernah takut, karena hanya Allah cukup andalanku yang tahu persis bahwa yang benar adalah ini. Maka A, orang yang berkorban itu adalah orang yang sungguh mengandalkan Allah. Tetapi kenyataannya kita ini kok dadak mengandalkan Allah. Wong dirasani kata orang itu aja sudah bingungnya, stresnya setengah mati.
Padahal kita tahu itu tidak benar, tetapi kita bisa bingung, marah, tersinggung, lalu stres, lalu ngamuk-ngamuk di rumah, lalu macam-macam. Membenci orang yang belum jelas kebenarannya. Nah, disitulah maka betapa pentingnya korban kasih yang seperti yang dijalankan Yesus adalah ketika Allah Bapa adalah andalan kita. Dan yang terakhir N, karena ada nilai. Aku bernilai dengan membela kebenaran. Hidupku bernilai. Ada harganya, berharga di hadapan Tuhan. Kalau aku benar. Tapi jikalau aku berbohong, meskipun seluruh dunia ini, semua orang se-Sidoarjo ini memuji Anda. Tetapi kalau tidak benar, tetap kita di mata Allah tidak bernilai. Maka orang yang berkorban, orang yang menghayati salib, karena kita mengandalkan bahwa kalau aku benar, aku bernilai. Apa artinya kita ini nyontek ujian ketika nilainya A semua tapi sebenarnya nilai curian? Tidak benar. Maka meskipun nilainya 4 atau D, tetapi karena aku benar, aku jujur, disitulah aku berharga di hadapan Tuhan. Maka disitulah saudara-saudari, seperti yang dijalani oleh Yesus. Yesus dengan tenang menghadapi semuanya itu, tidak takut sedikit pun. Dan disitulah karena takut itu adalah musuh kebenaran. Semoga kita semua menjadi murid-murid Kristus yang bersaksi di tengah masyarakat. Artinya kita selalu berdiri di pihak kebenaran, melakukan kebenaran, berkata benar, menulis, mengirimkan WA yang benar, bukan bohongan, bukan hoax. Tetapi kita adalah orang-orang pecinta kebenaran, dan untuk itu memang kita harus berkorban, mengalahkan ego kita sendiri. Semoga rahmat salib menjadi kekuatan kita, menjadi karakter kita, menjadikan kita berdiri tegak di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita ini, karena kita tahu Allah adalah kasih yang adalah kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita memakai kalung salib, salib masih ada di luar kita dan bisa kita lepas, kita tinggalkan. Ada Anda yang menato tubuh Anda dengan salib. Salib tidak bisa dihilangkan untuk jangka waktu yang panjang, untuk menghilangkan susah payah, tetapi masih di luar tubuh kita. Kita semua dengan Jumat Agung ini, kita bukan hanya menato kulit, tetapi menato hati, jiwa, dan roh kita dengan semangat salib korban kasih Tuhan. Salib kita bawa kemanapun sebagai tanda kesaksian, keselamatan, kasih Allah yang telah berkorban bagi kita. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan atas dosa-dosanya, anugerahkanlah penghiburan iman, tumbuhkanlah iman yang kudus menjadi dewasa. Berikanlah jaminan penebusan yang kekal karena berharap padamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.